There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Ya, ini saya mau nanya nih Bapak ini termasuk kan ini termasuk budaya Tionghoa yang sering diadakan setiap tahun. Bisa dikatakan begitu? Ya, Maksudnya ini perayaan ini diadakan setiap tahun. ya. Oh. Jadi Pak maksud dari makan bakpang itu gimana? Apa ya? Sama perahu naga itu, perahu naga. Ya, secara sejarahnya kenapa orang Tionghoa mau makan bakpang ini? Yang saya tahu ya, Yang Bapak tahu. ada beberapa ratus tahun yang lalu ada seorang jenderal. Dia merasa pemerintah pada waktu itu bodoh dia kan, sehingga dia bunuh diri. Dia lompat ke sungai. Di kampung itu banyak sekali rakyat yang mencintai dia. Jadi supaya mayatnya tidak dimakan oleh ikan, maka rakyatnya buatkan bakcang. Bakcang ini mereka lemparkan ke sungai, sehingga jenderalnya mayatnya dimakan oleh ikan. Sekaligus pada saat itu makan bakcang dan terus dibudayakan sampai saat ini. Itu yang saya tahu. Jadi waktu yang perayaan itu mereka naik perahu naga ya, Kalau itu saya nggak begitu tahu. Yang saya tahu saya ceritakan. Jadi kalaupun semua orang Tionghoa merayakan di Medan ini, saya kira kalau yang merayakan tidak, tapi kalau yang makan saya kira mayoritas ya. Dan kan tidak semua orang seperti di sini merayakan. Maka saya apresiasi kepada kita pada hari ini, siang hari ini mereka mengadakan makan bakcang bersama dengan komunitas di Selam maupun yang dari luar. Saya kira itu aja. Berarti itu bakcang itu maksudnya kita kalau makan bakcang ya, maksudnya bisa maksudnya kayak apa arti dari makan bakcang itu maksudnya kayak kalau makan ikan ya Kita makan bakcang itu itulah membudayakan yang sejarah yang seperti yang saya katakan tadi sisi berarti kita menghormati jasa-jasa dari kalau kita mengambil dari segi bakcang ini, saya nggak begitu tahu persis ya, tapi biasanya kalau orang Tionghoa ini membuat begini ada apa? Kalau dengan ini pasti mensejarahkan orang, ada kan? Nah ini dia. Memakan bakcang ada 4 sudut Ya. bakcang itu terbentuk. Satu, memberi kesehatan. 2, membawa kebahagiaan. 3, membangun kerukunan. 4, menuju kesejahteraan. Ya, yang 4 ini semua. Nah, jadi nenek moyang dia itu setiap hafalannya pasti ada maknanya apa. Sehingga bakcang ini pun punya makna. Dia 4 sudut begitu. Berarti. Berapa umur kamu? Oke, seperti itu ya. Terima kasih Pak. And I can see the light but I can also see the bones.
complicated. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. Hard to see the light when everything is silent, waiting for the clear. Thankful I'm alive, but terrified of dying. But hey, I'm still here. Is it that sometimes I like it when I lose control? There's something in it that's so. Pak, Bapak sebagai Ketua DPR Kota Medan, apa tanggapan Bapak terhadap perayaan PON UC di Kota Medan tersebut? Ya, kalau kita lihat ya, Kota Medan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang di dalamnya terdiri dari multi etnis dan salah satu etnis Tionghoa, ya juga termasuk jumlah yang banyak di Kota Medan. Dan saya pikir kegiatan-kegiatan perayaan Tuan Uci atau Festival Bacang ini perlu kita laksanakan setiap tahun, ya, karena sekali-sekali dan perlu dilestarikan supaya nilai-nilai budaya Tionghoa itu tidak hilang dan selalu tertanam di jiwa, ya, di pikiran dari generasi milenial kita. Ya, jadi ini kita apresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas saudara-saudara kita dari komunitas Tionghoa, kemudian dari Kompak, ya, dan elemen masyarakat lainnya. Tentu ini sesuatu yang sangat positif yang perlu kita dorong terus, ya, supaya terlaksana, ya, kegiatan ini di tahun-tahun mendatang. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan hanya tahun ini, kalau bisa ini berlanjut terus di tahun mendatang. Dan kita juga nanti mendorong Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Pariwisata, menjadikan ini sebagai salah satu agenda, ya, agenda kegiatan tahunan, ya, untuk perayaan Festival Bacang ini. Karena kita yakin dengan perayaan Festival Bacang, tentu ini bisa mendatangkan wisatawan dari luar kota atau mancanegara ke Kota Medan. Demikian tentu akan menaikkan sisi pendapatan asli daerah, ya. Nah, ini kita mendorong supaya nanti Dinas Pariwisata membuat agenda tahunan untuk kegiatan ini, ya, agenda rutin. Ya, saya pikir ini cukup bisa menarik wisatawan-wisatawan yang akan berdatang ke Kota Medan, tapi dikemas dalam satu bentuk festival perayaan yang bisa menarik orang untuk datang berkunjung, ya, menghadiri kegiatan tersebut. Nah, kegiatan yang dilaksanakan hari ini juga cukup bagus, ya. Kita minta supaya ini bisa lagi kita adakan lagi di beberapa tempat, ya, karena di Kota Medan ini jumlah kelurahan dan kecamatan yang mayoritas banyak orang Tionghoa itu juga ada, ya, supaya itu bisa diperluas, ya, kegiatannya di kecamatan dan kelurahan yang lainnya. Sangat bagus, ya. Berarti terima kasih Pak, ya, telah menggugah hati dari generasi milenial agar mereka dapat memperbudayakan suku etnis Tionghoa sebagai untuk terus menerus dari keturunan lainnya, ya. Terima kasih Pak, ya, Bapak Hasim dari kita generasi milenial. Mari kita sambut Bapak Sumardi, tokoh masyarakat Indo Sumatera Utara. Pak, ini tanggapan Bapak, ya, untuk Tuan Uci ini perayaan Bacang atau festival perayaan Bacang Telang Naga, gimana Pak? Secara umum. Iya, sebenarnya begini, ya. Saya lihat ini harus kita ikut canangkan suatu tonggak, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Karena itu kita setiap tahun Tuan Uci itu memperingati hari wafatnya Perdana Menteri Xu Yan. Jadi Perdana Menteri itu dikenal sebagai sosok
yang betul-betul bersih dan tidak mau ada yang korupsi dan lain sebagainya, sehingga dia dibenci oleh semua kalangan termasuk kalangan istana. Makanya dia waktu itu bunuh diri ya, lompat ke sungai. Di sungai sesudah berapa hari arwahnya ya, mitos ya, itu saya tidak tahu apa benarnya. Itu arwahnya kembali, katanya dia memang lapar semua ya, dapat makan dan lain sebagainya. Jadi orang masyarakat ini, karena dia ini adalah sosok pejabat yang betul-betul bersih kan. Jadi waktu itu bikinlah makanan itu yang dilempar ke sungai supaya dia bisa makan. Jadi perayaan inilah kita ambil hikmahnya ya, untuk menjadi suatu kita harus tanamkan suatu tonggak khususnya dalam hal dan kita lihat itu anggota kita itu juga banyak anggota yang kompak ya kan, komunitas kompeti korupsi ya. Jadi itulah harus kita mulai dari sekarang. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kita harus begitu, ya. Saya rasa itu ya, Hakim ya. Saya rasa setuju kita itu korupsi harus diberantas ya, karena itu merajalela, dan itu menyusahkan rakyat, menyusahkan negara. Nah, itu saja. Ya. Berarti sebagai tanggapan Bapak, masyarakat yang ke bawah itu Bapak berarti mereka tidak layak, tidak layak tempat tinggal atau pangannya? Itu sebenarnya begini, itu urusan semua urusan negara, ya kan? Karena dalam Pancasila pun mengatakan itu tujuan negara itu apa? Mensejahterakan, ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh kebangsaan. Ya kan, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan, kalau turun serta itu perdamaian dunia itu nantilah ya, kita duluan. Ya kan, kalau itu belum selesai, saya rasa masalah bangsa itu tidak sekarang. Ya, dan itu semua itu sudah bagus. Mohon tidak diutak-atik lagi. Ya kan, karena Pancasila itu memang luar biasa. Yang lain itu Trisila silakan, karena yang Trisila itu ambil dari luar, yaitu Tria Politika dan yang kita sebut Sang Mincuki. Kalau di Taiwan Sang Mincuki, jadi kita tambah lagi dua. Itu yang hebatnya kita, ya kan? Jadi oleh Soekarno dibilang waktu itu Pancasila itu 5 principle, yes, 5 principle, way of life of Indonesia. Listen, I can see the light, but I can also see the bones again. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to. Hari ini kita akan mewawancarai pemilik setia Pancara Mentari Suci, Bapak Jono Hartimin. Ya, silakan. Pak, Bapak selaku pemilik setia ini, bagaimana Bapak mengekspresikan diri sebagai perasaan bangga atau gimana tempatnya menjadi kayak perlombaan, ada dikunjungi atau ada melakukan perlombaan menarik? Baik, hari ini kan bertepatan dengan hari perayaan Sanuki, itu ada suatu tradisi budaya etnis suku Tionghoa yang memang wajib kita lakukan sebagai orang Tionghoa, karena budaya adalah menunjukkan jati diri suatu suku bangsa. Tanpa budaya, kehilangan jati diri. Nah, Fanuci adalah salah satu budaya orang Tionghoa yang harus tetap kita lestarikan, kita kembangkan, kita jaga, dan kita wariskan budaya ini kepada generasi penerus kita, anak cucu kita, supaya jangan melupakan budaya. Karena semua suku bangsa di dunia ini punya budaya masing-masing. Contohnya kita ada budaya Fanuci, ya, satu budaya makan bakcang. Kalau dulu di Cina kita ada mengadakan leluhur kita tuh perlombaan perahu naga. Ini juga kita melihat sudah ada dilakukan di terusnya di tanah Jawa ya, di Jawa
di Jakarta mungkin udah ada dilakukan, tapi mungkin versinya namanya lain. Tapi kita melihat itu adalah perahu naga, ya perahu naga perlombaan. Nah, cuman kondisi keadaan di Indonesia ini ada khusus di Kota Medan nggak bisa dilakukan. Itu perlombaan perahu naga pernah kita melakukan di Belawan, tapi itu wacana itu belum terlaksana. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan bagaimana bisa terlaksana. Nah, tradisi ini adalah suatu tradisi yang sudah sangat tua, ya, yang harus kita jaga bersama. Kalian sebagai generasi milenial, generasi muda, harus juga mengetahui semua tradisi daripada etnis Tionghoa, warisan leluhur kita. Nah, kita di sini kenapa dilakukan? Karena ini adalah suatu semangat daripada komunitas Tionghoa, semangat orang Tionghoa untuk tetap melestarikan budaya Fanucie. Maka hari ini bertepatan hari Fanucie, penanggalan Imlek lunar bulan 5 hari kelima. Jadi mungkin itu yang kita laksanakan supaya bisa diikuti juga diingat oleh generasi muda. Berarti sebagai generasi milenial, kalau bisa diingat tetap untuk melaksanakan perayaan Fanucie, makan kue bulan atau lainnya ya. Nah itu yang harus kita generasi tua atau generasi senior, kita harus melaksanakan itu, mengembangkan misalnya ke generasi muda. Selain Fanucie, kita masih ada nih festival kue bulan, kemudian festival tahun baru, makan cenal, itu semua harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Jadi setelah generasi muda tidak lupa pada budaya bangsanya, pada budaya leluhurnya. Ya, kalau kita nggak ada budaya, sama sekali kita tidak ada identitas. Contohnya saudara kita dari suku Batak, dia ada salah satu budaya Gondang 9, ya, atau tali tortor. Kalau kita melihat tali tortor, kita langsung tahu itu dari budaya Batak. Nah, begitu orang juga melihat ada barongsai, orang langsung tahu itu adalah budaya Tionghoa. Jadi budaya sangat harus dijaga. Berarti nanti kan Bapak Adit ada bilang ya, ada perayaan festival makan kue bulan. Nanti di sini setiap pancar ini ada melakukan makan kue bulan atau gimana? Perayaan-perayaan lainnya akan ada dilakukan di sini juga? Kalau untuk perayaan-perayaan lain kita mungkin kedepannya akan kita lakukan. Tapi untuk kita memulai ini ke Fanucie dulu, mungkin inilah salah satu agenda yang akan kita lakukan rutin setiap tahun ya. Kita lakukan rutin supaya lebih banyak lagi generasi muda itu harus tahu budayanya. Karena sekarang kita lihat budaya Barat ya sudah memasuki kaum generasi muda. Orang muda sekarang lebih senang dengan budaya Barat. Contohnya perayaan Halloween, ya segala macam itu sebetulnya bukan budaya Tionghoa. Ya tapi kita orang Tionghoa ini tetap juga ikuti perayaan segala macam. Tapi kita boleh, tapi yang budaya sendiri itu harus kita jaga. Kita tidak boleh hilang jati diri. Kita harus menjaga budaya kita. Budaya orang lain juga kita boleh. Kita harus tahu, kita harus boleh bantu kembangkan. Tapi budaya sendiri jangan lupakan. Sebagai orang Timur, sebagai warisan leluhur, kalian generasi muda juga harus ingat budaya. Harus jaga, harus terus kembangkan. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Berarti inti dari cerita ini adalah kita sebagai kaum milenial, kita mesti menjaga apa yang kita tanamkan di saat ini. Dan jangan lupa dengan budaya-budaya dari suku-suku kita, dan kita kembangkan dan kita mengajarkan keturunan-keturunan ke lainnya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama.